Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, sorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Baik. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, hayya bina nabda'u darsana fi hadhil lailah wa fi hadhil munasabah wa fi hadhis sa'ah wa fi hadhil fursah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidum majid, amma ba'du. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, alhamdulillah iltaqaina marratan thaniyatan fi hadhil fursah liajli ta'allumil lughatil arabiyyah khassatan fi darsil uslubil arabi. Alhamdulillah kita jumpa lagi pada hari ini, pada malam hari ini, hari Minggu, malam Senin, tanggal 17 Desember tahun 2023. Sanata alfain thalathin wa ishrina masihiyatan au miladiyatan. Wa fi hadhil layla insyaallah nahnu na'udu nata'allam 'anil adad wal ma'dud min mi'atin wa ahada ashar ila mi'atin wa ishrina insyaallah. Waqad ta'allamna fil usbu'il madi al-adad wal ma'dud lil mudzakkar wal muannas min mi'atin ila mi'atin wa asyaratin. Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah kita jumpa lagi dan insyaallah hari ini, malam hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita dengan melanjutkan bahasan tentang adad dan ma'dud. Pelajaran adad dan ma'dud semakin menarik, semakin asyik, dan semakin memudahkan kita untuk memahaminya dan juga mempraktekannya. Karena yang sulit dalam adad ma'dud itu adalah pemahaman, penguasaan, dan penyerapan untuk awal-awal adad. Untuk awal-awal saja. Adapun selanjutnya, tinggal menyambungkan, tinggal merangkaikan antara satu adad dengan adat-adat berikutnya. Jika adat yang pertama-tama sudah kita kuasai dengan baik, insya Allah adat berikutnya tinggal memindahkan saja, tinggal merangkai saja. Baik, qabla dukhulina ila darsina fi hadhil layla wa qabla istimrarina fi darsina fi hadhil munasabah, ayyuhal ikhwan wal akhwat, hayya bina nad'ullaha ta'ala awalan li shifaina jami'an. Narju minallahi ta'ala as-sihha wal afiyah lana wa liwalidayna wa li azwajina wa auladina wa dhurriyyatina wa a'mamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa ikhwanina wa akhawatina wa man ahabbana wa man ahsana ilaina wa man rahimana. Kita berdoa pada Allah SWT untuk kita semuanya dan juga untuk mereka yang tadi saya sebutkan, orang tua, pasangan, anak keturunan kita dan semuanya. Yang sakit, semoga di antara kita ini apapun jenis penyakitnya, penyakit yang terlihat maupun yang tidak terlihat, penyakit yang zahir maupun yang batin, penyakit yang fisik maupun non-fisik,
psikologis, penyakit jasmani, penyakit rohani, penyakit pikiran, penyakit perasaan, penyakit jiwa dan semuanya, juga penyakit hati. Semoga Allah anugerahkan kita semuanya kesembuhan, kecerahan dan juga kebaikan dari semua penyakit yang kita alami. Apapun jenis Amin. penyakitnya maupun yang baik yang lama maupun yang baru. Yang Amin. keduanya juga kita berdoa pada Allah SWT untuk kita semua dan mereka. Barangkali ada yang sedang mengalami kesulitan, Allah segera berikan kemudahan. Barangkali ada yang sedang timpa masalah dan musibah, ataupun Amin. persoalan, baik masalah dengan dirinya sendiri, ataupun dengan keluarganya, dengan pasangannya, dengan anak keturunannya, dengan keluarga besarnya, dengan tetangga, jiran, semuanya, semua tanpa kecuali apapun. Semoga masalahnya semoga segera terurai dengan sebaik-baiknya Amin. tanpa menyisakan masalah baru berikutnya. Dan Amin. untuk semua kebaikan kita di dunia dan di akhirat, untuk kebaikan hati kita, untuk kebaikan hidup kita, baik untuk urusan duniawi kita maupun untuk urusan ukhrawi kita semuanya, serta semua kebaikan yang kita panjatkan, yang kita doakan, yang kita harapkan, kapanpun, dimanapun, baik sendirian maupun bersama-sama, untuk kita sendiri maupun untuk mereka semuanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad bisirri ummil Qur'an wa barakatiha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir A'udzubillahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lahum ajma'in. Amin ya rabbal alamin wa ya ilahan nasi ajma'in. Bapak Ibu semuanya, seperti yang tadi saya sampaikan, kita akan melanjutkan pembelajaran kita malam hari ini tentang adat dan ma'dud. Dan terakhir kita sudah belajar adat dan ma'dud ini, baik mudzakkar maupun mu'annas, al-adat min mi'atin ila mi'atin wa asyaratin. Kita sudah belajar terakhir kemarin, adat dari 100 hingga 110, baik mudzakkar maupun mu'annas. Dan insya Allah hari ini kita akan lanjutkan dengan pembelajaran berikutnya dari 111 sampai 120. Nah, sekarang begini Bapak Ibu. Saya akan sebutkan sebuah kata, sebuah ma'dud. Saya akan sebutkan sebuah kata ma'dud yang dibilang. Nah, nanti Bapak Ibu perhatikan kata yang saya sebutkan ini mudzakkar atau mu'annas. Setelah Bapak Ibu pastikan adat itu adalah mudzakkar atau mu'annas, maka berikutnya silakan uzkur al-adad minhu. Maka kemudian silakan Bapak Ibu sebutkan adat dari isim yang saya sebutkan. Sebutkan adat dari kata yang saya sebutkan. Kalau mudzakkar, maka adanya mudzakkar. Kalau mu'annas, maka adanya juga mu'annas. Nanti siapa satu orang atau dua orang dari Bapak Ibu menyatakan siap untuk menyebutkan adat yang sesuai. Baik, akan saya sebutkan misalnya kata masjidun. Silakan sebutkan adat dari 1 sampai 10. Masjidun, adatnya saja. Adatnya saja. Silakan siapa mau ambil kesempatan. Masjidun. Boleh, boleh Pak Ya, Ustaz. Pak Aruf, silakan. Boleh. Masjidun wahidun, Masjidun wahidun, masjidani isnani, Bagus. salah satu masjidun. Bukan. Salah satu dimudofkan, tidak boleh bertanwin. Oh Kemudian ya, masjidnya dijamakkan. salah satu masjidani. Jamak dari masjid adalah masajidu.
Salah satu masajidi, Nah, karena eh, ghairul munsharif maka salah satu masajida. salah oh iya ya. Salah satu masajida, Ya, arba'u masajida, arba'atu. arba'atu masajida. Tunggu sebentar. Masjid itu kan mudzakkar. Maka adadnya harus mudzakkar. 4 untuk mudzakkar ada arba'atun. Digabung dengan masjid, masajid, maka arba'atu masajida. Silakan baru lanjutkan. Arba'atu masajida, khamsatu masajida, Ya, eh, situ masajida, bukan. sitatu, Sitatu. sitatu masajida, Ya, khamsa, sab'atu masajida, ya. tasmiyatu, tasmi, Samaniyatu. tamaniyatu masajida, sit, Ya, sit, eh, tis, tista, sitatu masajida, udah. Itu udah balik lagi. 9 sekarang. tis, 9 masjid. tis'atu masajida, Iya. asyaro, uh, sudah 9 Pak. 10 sekarang. 10, 10 asyaro masajida, Asyaratu. asyaratu masajida. Ya, asyaratu masajidah. Baik, jangan lupa adad untuk muzakkar itu wahidun, ifnani, salasatun, arba'atun, khamsatun, sittatun, sab'atun, samaniyatun, tis'atun, asyaratun. 1 dan 2 tidak ada huruf ta. Wahidun tidak ada ta marbutoh. Ifnani tidak ada huruf ta. Nah, tapi 3 hingga 10, salah satun, arbaatun, ada tun mu'annas semua. Ada tun tak marbutoh semua. Tetapi ta marbutoh di sini bukan ciri mu'annas, tetapi ciri mudzakkar. Karena salah satun, arbaatun hingga asyaratun adalah adad untuk mudzakkar. Begitu ya. Sedangkan mu'annas sebaliknya. Baik, bagus. Selamat, Pak Aruf. Sudah semakin baik, Pak Aruf. Alhamdulillah, Ya. selamat. Baik, berikutnya saya sebut kata yang lain. Syajarotun. Syajarotun. 1 sampai 10 syajarotun. Pohon. Siapa yang mengambil? Sajar, Haji sajaratun, Parman. Haji Parman, silakan. Sajaratun wahidatun, Bagus. sajaratani isnatani, Ya, salasu sajaratun, asjar. sajarat, syajarotun. Jamannya apa syajarotun? Itu ada tamar buto, berarti muannas. sajarotin, Syajarotin, bagus. Menggunakan Salah. jamak muannas salim. salasu sajarotin, Syajarotin. sajarotin, arba'u sajarotin, Ya. khamsu sajarotin, Bagus. sittu sajarotin, Ya, sab'u sajarotin, bagus. thamanu sajarotin, Hanya panjang, Pak Haji. Tamanu. thamanu sajarotin, Ya, tis'u sajarotin, ya. asyru sajarotin. Ya, bagus, mantap. Alhamdulillah. Tis'u syajaratin, asyru syajaratin. Sudah tidak terganggu lagi antara asyru dan asyaratun. Bagus, selamat Pak Haji. Hanya bedakan antara samanu, maknya panjang, dengan samanun. Kalau maknya pendek, samanun artinya adalah harga, price. Kalau 8, bahasa Arabnya maknya panjang, samanun. Ya, alhamdulillah, selamat. Semakin mantap. Baik, Pak Haji. Berikutnya, kata yang lain. To'irotun. To'irotun, plane, pesawat terbang. Kapal terbang. To'irotun, pesawat terbang. Silakan siapa mengambil. Saya coba, Langsung Ustaz. adad 1 hingga 10. Saya Adad coba, dan Ustaz. maksudnya. Saya coba. Siapa mengambil? Saya coba, Ustaz. Ya, Ibu Misalma, silakan. Wahidatun ta'iratun. Tidak. Wahid, Itu terbulak. wahidah. To'iratun. Oh, ta'iratun dulu. Ta'iratun wahidatun. Nah, betul sekarang.
terbalik. Terbalik. Ta'iratani isnatani. Iya, Ta'irah tuyur dia ta'irat. ta'iratun, betul. Mana Salim? Ta'iratun Salasu dulu. terbalik pula. Iya, Ini yang soalan. Okey. Salasu ta'iratun. Mudah pilih. Arba'u, Mudah pilih, Ibu. ya. Betul. Salasu ta'ira Tin. mudhaf ilaih. Dia mudah ilaih. Okey. Ya, Salasu ta'iratin, arba'u ta'iratin, ya. khamsun Khamsu, tak boleh ta'iratin, tanwin, kan mudhaf. khamsu ta'iratin, Ya, sittu ta'iratin, iya, sab'u ta'iratin, ya, thamanu ta'iratin, iya. tis'u ta'iratin, Panjang. Ashru ta'iratin. Ya, bagus. Selamat. Terbalik. Dia sampai 3 ni terbalik Ustaz ya? 1 dan 2 Ah, makdudnya dulu. Ta'iratun wahidatun, bukan wahidatun ta'iratun. Kalau ta'iratun wahidatun itu betul, tapi kalau wahidatun ta'iratun itu terbulak-balik. Jadi harusnya ta'iratun wahidatun. Tapi dari 3 hingga 10 adadnya dulu. Salasu ta'iratin. Bagus, selamat Ibu Misalma. Semakin baik, alhamdulillah. Satu lagi, masih adad dari 1 hingga 10. Saya akan sebut kata nahrun. Nahrun, sungai. Nahrun, siapa mau ambil? Nahrun. Saya cuba Ustaz. Ibu Munirah, silakan. Nahrun nahrani isnani. Ibu mohon maaf, Salah. boleh diulang dari 1. 1 sungai, boleh diulangi. Wahidun naharun. Bukan. Wahidun. Nahrun wahidun terbalik. Nah, itu betul. Nahrun dulu, makdudnya dulu kalau 1 hingga 2. Maksud dulu betul lah. Ya. Nahrun wahidun. Ya, Nahrani isnani. betul. Salah satu anharin. Bagus, selamat. Alhamdulillah. Arba'atu anharin. Bagus. Satu anharin. Ya, Sittatu anharin. ya, Sab'a anharin. ya, Samaniyatu anharin. ya, Tis'atu anharin. ya. Asyaratu anharin. Bagus, selamat Ibu Munirah. Sukses. Dalam Al-Quran ada kata anhar kan? Tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Nah, sudah cukup 1 sampai 10. Sekarang saya akan lanjutkan 11 hingga 20. Ini untuk pelajaran malam ini. 11 sampai 20. Coba, berikutnya adalah 11 sampai 20 tanpa ma'dud. Cukup adadnya saja. macam mana nak sebut? 11 hingga 20 adadnya 11. saja. Tapi saya tidak menyebut mudzakkar atau muannats. Oh. Saya hanya menyebut katanya, menyebut isimnya. Silakan Bapak Ibu analisa isim yang saya sebutkan ini mudzakkar atau muannats. Nah, kemudian Bapak Ibu silakan sebut adadnya dari 11 hingga 20. Baik. Ya, Saya akan sebut kata maktabun. 11 hingga 20. Maktabun. Tapi tidak usah sebut makdudnya, tak usah. Cukup 11 hingga 20 saja. Adadnya saja. Maktabun. Silakan siapa mau ambil? Ibu Nuria Majid? Hey Ustaz. ada asyara. أحد عشر Bagus. اثنا عشر Ya. ثلاثة عشر Bagus. أربعة عشر خمسة عشر ستة عشر سبعة عشر ثمانية عشر Ya. تسعة عشر 20. Bagus, mantap.
Sudah ingat, alhamdulillah. Selamat Ibu Nuria. Alhamdulillah. Berikutnya akan saya sebutkan lagi kata yang lain. Tazah. Madrasatun. Silakan sebut adat dari 11 hingga 20. Kata kuncinya adalah madrasatun. Ibu Zahara Ahmad. Saya coba Ustaz. Ustaz. Ibu Zahara Ahmad, Okey. mohon maaf, silakan. Ihda asyrata, Bagus. ithnata asyrata, Ya, thalatha asyrata, bagus. arba'a asyrata, Ya, khamsa asyrata, ya, sitta asyrata, baik. sab'a asyrata, Ya, thamaniya asyrata, mantap. tis'a asyrata, Ya, ishruna. bagus, selamat, alhamdulillah. Itu adalah adatnya saja. Nah, sekarang tambahkan adat dengan makdudnya. Adat dengan makdudnya. Ingat, bilangan 11 hingga 99, makdudnya seperti apa? Saya tidak akan mengatakannya sekarang. Bapak Ibu ingat-ingat, lalu silakan coba. Saya sebut makdudnya, silakan Bapak ngacungkan tangan, lalu menyampaikannya dalam bahasa Arab, adat beserta makdudnya, 11 hingga 20 saja. Misalnya kata babun, pintu, babun. Silakan Ibu Salamah Harun. Insyaallah. Ahada asyara baban, Bagus, isna asyara baban, bagus, salasata asyara baban, baik, arba'ata asyara baban, baik, khamsata asyara baban, ya, sittata asyara baban, sab'ata asyara baban, thamaniyata asyara baban, tis'ata asyara baban, ya. ishruna baban. Alhamdulillah, mantul, mantap betul, selamat, baik. Berikutnya kata yang lainnya adalah mahfadhatun. Mahfadhatun. Ibu Ida, silakan. Mahfadhatun, 11 hingga 20. Mah, Mahfadhatun. apa mahfadatun? Mahfadhatun, bag, tas. Mahfadatun. Oh, Ya. Haqibah. Ihda Haqibatun. ihda asyrata mahfidatun. Mahfadhatan. Mahfadat. Saya tulis mahfadat. Ya, Mahfadat. Okey. ya. Isnata asyrata mahfadatan. Baik, Thalatha asyrata mahfadatan. baik. Arba'a asyrata mahfadatan. Ya. Khamsa asyrata mahfadatan. Ya, Sitta asyrata mahfadatan. baik. Sab'a asyrata mahfadatan. Ya, Thamaniya asyrata mahfadatan. ya, Tis'a asyrata mahfadatan. ya. Ishruna mahfadatan. Mantul, mantap betul, alhamdulillah. Ya, Sukses. alhamdulillah. Dua orang lagi. Dua orang lagi. Komarun. Bulan. Komarun. 11 hingga 20 bulan. Ibu Dina, silakan. Koron itu masuk muannas ya Ustaz? Komarun. Muzakkar atau muannas komarun? Muzakkar. Muannas ya Ustaz? Kenapa muannas? Oh, sorry. Bulan itu adalah Sorry. benda langit yang keluar malam hari. Ya saya keliru Dia Ustaz. berani. Karena Iya, iya. keluarnya malam hari berarti Kebalik. pemberani. Dan orang Arab menyebutnya kalau berani berarti laki-laki. Oh iya, kebalik Ustaz. Silakan. Ahada asyara apa tadi? Kamar. Komar. Komaron, Ya, baik. isna asyara komaron, salasata asyara komaron, Ya, arba'ata asyara komaron, ya, khamsata asyara komaron, sittata asyara komaron, ya, sab'ata asyara komaron, thamaniyata asyara komaron, ya. tis'ata asyara komaron, ishruna komaron. Iya, baik. Alhamdulillah. Mantul, mantap betul. Selamat, Bu Dina. Terakhir, satu orang lagi. Syamsun. Syamsun. Pak Haji Tahir. Syamsun, matahari. Samsun dia masuk. Samsun. Muannas eh. Syamsun. Kan. Syamsun, bukan Samson. Silakan, Jamaknya Pak apa, Haji Ustaz? Tahir. Bagaimana, Pak Haji? Jamaknya apa? Syamsun, Syumusun. Sumusun. Sumus. Tapi apakah Bapak perlu jamak untuk Tak 11 perlu. hingga 20?
Tak perlu jamak. Coba. Oh, 11 yang 20 tak perlu jamak. Tak perlu jamak. Silakan Pak Tahir. Apa? Biar tahu jamannya lebih bagus. Ihda asyrota. Ihda. Apa tadi? Apa kataannya, Pak? Matahari, Syamsun. Matahari, Samsun. Syamsan. Ihda asyrota samsan. Bagus. Ihda asyrota. Ithnata asyrota samsan. Baik. Thalatha asyrota samsan. Ya, Arba'a asyrota samsan. ya, Khamsa asyrota samsan. ya. Sita asyrota samsan. Baik. Sab'a asyrota samsan. Ya, Thamaniya asyrota samsan. Tis'a asyrota samsan. ya. Ishruna samsan. Mantul. Alhamdulillah. Sukses. Alhamdulillah. Sukses semua. Mudah ya? Ada pertanyaan? Ada soalan dulu silakan. Kenapa dia kira baris atas Ustaz? Bukan Samsun dengan Kamarun jadi Kamaran di Syamsan. Baik. Bilangan 11 hingga 99. Tak ada Ustaz. Saya itu tak ada. 9 hingga 99. 11 11 hingga 99. 11 hingga 99, Bilangan atau adat dari 11 hingga 99, Okey. makdudnya harus mufrad, Sekejap Ustaz. Makdud mufrad. fathatain. Mufrad. Okey, Okey. Mufrad dan fathatain. Okey. Karena apa? Karena dia adalah tamyiz. Oh, tamyiz. Okey. Mufrad, fathatain. Nah, karena mufrad, fathatain, kalau kita menyebut adat dari 11 hingga 99, maka kita tidak perlu jamak. Tetapi tahu jamak lebih bagus. Karena kita apabila membutuhkannya, apabila kita memerlukannya, kita bisa menyebutnya dengan benar. Tetapi 11 hingga 99, makdudnya harus mufrad dan fathatain. Makdud mufrad. Begitu. Fathatain. Okey. Tamyiz Gitu itu ya. apa Ustaz? Syukran. Tamyiz. Tamyiz apa Ustaz? Tamyiz itu secara mudahnya arti bahasa Indonesianya adalah pembeda. Tamyiz. 11. 11 apa? 11 bulan, 11 matahari. Nah, matahari atau bulan itu membedakan bilangannya. 11 itu kan umum, bisa 11 bulan, bisa 11 matahari, bisa 11 masjid, bisa 11 apapun. Nah, untuk membedakan 11 itu dari 11-11 yang lain, maka dibedakan dengan menyebut makdud setelahnya. Dan makdud setelahnya itu disebut dengan tamyiz, dan aturan tamyiz itu adalah nakiroh, mufrad, fathatain. Begitu. Baik. Sampai sini ada pertanyaan, ada soalan? Ustaz, Adakah yang masih merasa kesulitan memahami ini? Ibu Nuria silakan. Ustaz, kalau Kamarun mudzakkar, Iya, Syamsun muannas. benar. Okey, Syamsun, adakah ta marbutoh setelahnya? tak ada. Tak ada. Qamarun, adakah ta marbutoh setelahnya? Tak ada. Tak ada. Baik. Benda-benda langit itu semuanya ya yang saya ingat itu tidak menggunakan ta marbutoh. Coba langit bahasa Arabnya apa? Sama. Samaun. Ada ta marbutoh tidak? Tak ada. Tak ada. Tidak ada. Matahari apa bahasa Arabnya? Syams. Syamsun. Ada ta marbutoh? Tak Tak ada. 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 Qamarun, bulan. Ada ta marbutoh? Tak ada. 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 Bintang, bahasa Arabnya apa? Najm. Najmun. Ada ta marbutoh? Tak ada. Tak ada. Planet, planet ya, bahasa Arabnya apa? Kaukabun. Ada ta marbutoh? Tak ada. 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 Seingat saya, benda-benda langit itu tidak menggunakan ta marbutoh. Akhirnya, huruf akhirnya. Tetapi meskipun tidak menggunakan ta marbutoh, benda-benda langit itu dibagi dua. Ada mudzakkar, ada muannats.
Nah, bagaimana cara menentukan benda-benda langit itu mudzakkar atau muannats? Ada dua pendekatan, ada dua approach. Yang pertama, untuk bulan dan matahari dilihat secara kosmologis dan sosiologis. Cosmological and sociological, ya, secara kosmologis, sosiologis. Secara sosiologis di kalangan masyarakat Arab, perhatikan matahari. Matahari itu di seluruh dunia, ya, di seluruh belahan bumi, matahari keluar kapan munculnya? Siang hari. Lalu bulan, kapan munculnya bulan? Malam hari. Malam. Nah, dalam sosiologi orang-orang Arab, yang boleh keluar malam hari itu hanya laki-laki. Sedangkan perempuan hanya boleh keluar siang hari. Itu sosiologi masyarakat Arab pada waktu itu, ketika bahasa Arab dibuat, diciptakan. Nah, karena matahari hanya muncul pada siang hari, maka oleh orang Arab dianggap perempuan. Meskipun tidak ada tamar butoh. Makanya Syamsun adalah perempuan, muannats. Sebaliknya, Komarun, bulan, keluarnya malam hari. Nah, karena bulan keluarnya malam hari, maka dianggap laki-laki, sehingga dianggap sebagai mudzakkar. Itu yang pertama. Yang kedua, ada langit, ada bumi. Langit bahasa Arabnya adalah samaun, tidak ada tamar butoh. Mudzakkar atau muannats? Muzakkar. Nah, dari segi lafaz itu mudzakkar, tidak ada tamar butoh. Tetapi menurut orang Arab, langit dianggap sebagai muannats. Apa sebabnya? Karena langit itu adalah alam yang sangat besar, paling besar. Tidak ada yang lebih besar daripada langit di semesta ini. Karena semakin ke atas, itulah langit. Di atasnya lagi terus langit. Di atas langit ada langit terus. Sehingga sejauh mata memandang, itu semuanya adalah langit. Nah, tidak ada yang lebih besar di alam semesta ini kecuali langit. Nah, yang besar-besar itu adalah perempuan bagi orang Arab. Makanya yang besar-besar itu adalah perempuan. Sehingga langit pun, meskipun tidak ada tamar butoh, adalah muannats. Jadi dari segi sifatnya, karakteristiknya, langit itu mencerminkan karakteristik perempuan. Meskipun tidak ada tamar butoh. Apa karakteristiknya? Besar. Besar apanya? Bisa besar kasih sayangnya, bisa besar kemaklumannya, bisa besar maafnya, atau yang lain-lainnya. Dia itu adalah salah satu atau sebagian dari karakteristik perempuan bagi orang Arab. Lalu bumi, bahasa Arabnya apa bumi? Ardun. Apakah ada tamar butoh? Tak ada. Tak ada. Maafi. Mafihi ta'un marbutotun. Tidak ada tamar butoh di dalamnya. Tetapi bumi oleh orang Arab dianggap perempuan. Bahkan bukan hanya orang Arab, bukan hanya bahasa Arab. Setahu saya, di hampir semua bahasa dan budaya manusia sepanjang sejarah yang saya tahu, atau di beberapa bahasa dan budaya, atau di banyak bahasa dan budaya, bumi dianggap perempuan. Apa sebab? Karena bumi punya karakteristik perempuan. Bumi itu dipukul, dibajak, dicangkul, disakiti, tapi memberikan penumbuhan tanaman. Bumi dicangkul, sakit seharusnya, tapi dicangkul tidak sakit bagi perempuan, tapi malah muncul, menumbuhkan. Dan perempuan meskipun disakiti oleh laki-laki, tapi dia tetap memberikan kemaafan, dan justru menumbuhkan dan melahirkan anaknya. Dari bumi muncul tumbuh-tumbuhan. Dari bumi muncul kelahiran. Karena bumi punya sifat melahirkan, menumbuhkan, merawat, mengembangkan, membesarkan, maka itu adalah sifat-sifat karakteristik perempuan.
Sehingga meskipun ardun tidak diakhiri oleh ta marbutoh, orang Arab menyebutnya sebagai mu'annats. Itulah juga dalam bahasa Indonesia. Dalam budaya masyarakat Indonesia khususnya, bumi juga dianggap perempuan. Maka dalam simbol-simbol bahasa di Indonesia, ada yang disebut dengan Ibu Pertiwi. Negeri, tanah air, itu oleh orang Indonesia disebut dengan Ibu Pertiwi. Tidak Bapak Pertiwa. Yang ada adalah Ibu Pertiwi. Nah, mungkin di bahasa yang lain, mungkin di Malaysia atau di Singapura, barangkali sama, saya tidak begitu tahu. Tetapi dalam bahasa Indonesia, bumi itu juga dianggap perempuan. Makanya disebut dengan ibu, Ibu Pertiwi. Begitu ya. Jadi ada pendekatan kosmologis, kealaman, juga ada pendekatan sosiologis, secara sosial, pemahaman sosial. Begitu, Ibu Nuria. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Cukup? Cukup jelas ya? Ya, Ustaz. Nah, baik, Alhamdulillah. Nah, Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, saya senang Bapak Ibu sudah bisa melafalkan adad ma'dud 1 hingga 20 dengan benar. Dan secara tidak langsung, ini kita sudah masuk pelajaran kita malam hari ini. Karena malam hari ini kita akan belajar 111 hingga 120. Apabila 11 hingga 20, Bapak Ibu sudah sanggup menyampaikannya, mengucapkannya, merangkainya dengan benar, maka 111, 112 itu tinggal menyambungkan saja. Begitu. Nah, baiklah, saya akan coba tuliskan dan akan coba saya buka layar screen. Baik, Alhamdulillah. Baik, saya akan coba tuliskan tarikh bulan dulu ya. Al-an nahnu fi yaumil ahad. Yaumul ahad. Yaumul ahad at-tarikh as-sabi' asyar min Desember sanat 2023 miladiyatan. Dah. Hijriah, Ustaz. Bagaimana, Hijriah. Bu? Hijriah. Oh, na'am. Tarikh Hijriah. Oh, taib. Ayu tarikh minas sana al-hijriyah. 4 Jamadul Akhir, Ustaz. Kam? 4 Jamadul Akhir. At-tarikh ar-rabi min Jumadal akhir. Min Jumadal akhir. Sanata 1445. Betul ya? 1445 ya? Iya, Ustaz. Ya, baik. Ustaz, Jamadil akhir atau Jumadil akhir? Jumada. Bukan Jamadil. Ya, mungkin ada yang baca beda ya, tapi setahu saya bacanya Jumada. Tapi kalaupun ada yang baca Jamadi, bolehlah. Ada yang umum juga. Di sini ada yang baca Jumadil, ada yang Jamadil ya. Tapi umumnya kalau di sini Jumadil. Tapi kalau dalam bahasa Arabnya Jumada. Alifnya alif maksurah, bukan mangkus. Jumada, bukan Jumadi. Ada di sini nama orang namanya Jumadi. Mungkin dari nama bulan ini ya, Jumadi. Yang nama Jumada, saya belum dengar nama orang. Jumaat ada Ustaz, Jumaat. Jumaat, hari Jumat. Jumada maknanya apa, Ustaz? Nah, ini kalau kita kembalikan ke akar kata, dari mana kita nyari? Jamada. 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 Nah, dari kata jamada ada sebuah isim namanya jamidun. Artinya beku. Beku itu apa beku? Sama ya, beku juga ya? Mabni lah, mabni. Kembalikan dari cair. Itu beku. Betul, Ustaz. Sama ya? Solid. Sama, Ustaz. Beku. Nah, tapi apakah Jumada maksudnya ke situ? Saya belum begitu tahu. Belum begitu menganalisa ya.
Kenapa disebut dengan beku? Apakah di Arab Frozen, Ustaz. ada kebekuan? Sekarang sudah ada. Beku apanya? Beku arinya atau beku apa ya? Kalau di Eropa, di Europe kan ada musim salju begitu ya. Salju kan beku ya. Nah, kalau di Arab Ya. maksudnya Jumada, nah belum saya analisa ke sana ya. Barangkali nanti ada yang tahu, Bapak Ibu boleh sampaikan nanti. Tapi kalau dari akar katanya Jumada dari Jamada. Beku. Jamid beku. Begitu Ibu Nur ya. Baik, alhamdulillah. Sekarang kita akan lanjutkan. Al-an nahnu nastamirru darsana fil adadi wal ma'dud min mi'atin ila mi'atin wa ishrina. Atau min mi'atin wa ihda asyrata ila mi'atin wa ishrina. Nahnu sanaktub awalan al-adad huna. Kita akan menuliskan bilangan dulu di sini. 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120. Ini dulu. Nah, tadi Bapak Ibu sudah benar menyampaikan bilangan 11 hingga 20. Sekarang silakan rangkai 111. 100 dan 11 caranya. Kemarin pada saat kita belajar 101 hingga 110, maka 100 dan 1 itu tinggal tambahkan huruf athof wawu. Mi'atun wa wahidun, mi'atun wa wahidatun. Nah, bagaimana dengan 111? Prinsipnya sama. Nah, silakan saya tidak akan sebutkan. Silakan Bapak Ibu analisa bagaimana menyebutkan, mentakbir bilangan 111 mudzakkar dan muannas. Silakan siapa mau coba ambil? Satu orang. Boleh bersuara. 111 hingga 120. Mudzakkar dulu. Siapa mau coba? Ayo coba, Ustaz. Ibu Nuria, silakan. Mudzakkar dulu Ibu ya. Silakan. Mi'atun, Ya, mi'atun mudzakkar. ahada asyara. Mi'atun. Wa ahada asyara. Nah, ada huruf athof. Wah, baik. Mi'atun wa ahada asyara. Nah, bagus ini. Alhamdulillah. Lanjutkan Ibu Nuria. Mi'atun wa isna asyara. Nah, baik saya tuliskan. Mi'atun wa. Jangan lupa wa huruf athof. Wa isna. Wa isna asyara. Baik. Alhamdulillah. Lanjutkan. Mi'atun salasata asyara. Wa. Jangan lupa wa. Mi'atun wa salasata asyara. Baik. Mi'atun wa salasata asyara. Baik. Alhamdulillah. Mi'atun wa arba'ata asyara. Iya. Mi'atun wa arba'ata asyara. Arba'ata tanya fathah. Mi'atun wa arba'ata asyara. Baik, berikutnya Bu Nuria selanjutnya. Mi'atun wa khamsata asyara. Baik. Mi'atun wa khamsata asyara. Bagus. Lanjutkan. Mi'atun wa sittata asyara. Mi'atun wa sittata asyara. Wa sittata asyara. Mi'atun Ya. wa sab'ata asyara. Baik. Mi'atun wa sab'ata asyara. Mi'atun Ya. wa thamaniyata asyara. Baik. Wa samaniyata asyara. Mi'atun wa tis'ata asyara. Mi'atun wa tis'ata asyara. Mi'atun wa ishruna. Bagus, alhamdulillah.
Mi'atun wa isruna. Udah selesai. Nah, tadi kita sudah menyebut 11 hingga 20. Ahada asyara, ithna asyara, thalathata asyara, arba'ata asyara, khamsata asyara, sittata asyara, sab'ata asyara, thamaniyata asyara, tis'ata asyara, ishruna. Maka ketika menyebut 111, 112 hingga 120, maka tinggal rangkaikan 100 dan 11. Caranya mi'atun tambahkan wa, kemudian 11, mi'atun wa ahada asyara, mi'atun wa isna asyara, mi'atun wa salasata asyara. Ada wa antara mi'atun dan belas-belasnya. Itu saja. Jadi simpel. Makanya pola dasar, konsep dasar, teori dasar, logika dasar dalam belajar adat ma'dud itu kuasai dulu bilangan 1 hingga 99. Atau yang paling dasar 1 hingga 19. Kalau 1 hingga 19 sudah kita lancar, sudah paham dengan baik, sudah kita kuasai dengan benar, maka selanjutnya tinggal rangkaikan saja. Begitu ya. Alhamdulillah. Selamat Ibu Nuria. Nah sekarang masih adat lil mudzakkar. Sekarang saya akan sebutkan ma'dudnya. Misalnya 111 buku. Bagaimanakah bahasa Arabnya? 111 buku. Bahasa Arabnya bagaimana? Maaf. Pak Lukman bagaimana? 111 buku. Mi'atun wa 111 buku Ya. Bismillah. Mi'atun wa kitabun wahidun. 111 buku, Pak. Oh, 111. Ya. Mi'atun wa kitabun wa ahada asyarah. Boleh diulangi Pak Lukman? Mi'atun Ya. Ya. wa kitabun Ya. ada asyarah. Ya, saya akan coba tuliskan. Tadi Pak Lukman mengatakan 111 buku itu adalah mi'atun wa kitabun wa ada asyara, begitu ya? Tapi ini untuk 11. 111 kan. Jadi 11 mi'atun wa ahada asyara kitabun. Dikit lagi, dikit lagi. Ada yang dikit lagi Pak Lukman. Dikit lagi. Mi'atun Wa mi'atun ini apa ni? Wa ahada asyara ya. kitaban. Nah, itu betul, itu betul. Ingat, 111 buku, tinggal kita rangkai saja. 111 tadi kan mi'atun wahada asyara. Ya. Nah, sedangkan bukunya kan setelah 11 kan? Menyebut bukunya kapan? Setelah 11 apa setelah 100? Kenda mufrad. Setelah 11. Nah, 11 itu bilangan 11 hingga 99, ingat. Ma'dudnya harus tamyiz. Nakiroh mufrad. Makanya 111 itu tinggal mi'atun wahada asyara, tambahkan kitaban. Begitu saja. 112 pulpen, mi'atun wa ithna asyara qalaman. Begitu. 113 burung. Bagaimana Ibu Halimah? 113 burung. Burung. 100 berapa, Pak? 113 burung. Mi'atun wa salasata asyara Ya. Toiron. Ya, to'iron. Begitu. Toiron. Betul. To'iron. Dari to'irun. Oke. 114 pintu. Ibu Nazira, 114 pintu. Mi'atun wa arba'ata Ya, pintu. baban Ustaz.
Ya, mi'atun wa arba'ata asyara baban. Baban. Lebih simpel karena tidak perlu membuat jamak. 115 guru. Pak Haji Tahir? Mi'atun wa khamsata asyara ustazan. Bagus. Mi'atun wa khamsata asyara ustadzan. Baik. 116 rumah. Ibu Dina. Ya Ustadz, Afwan. 100 berapa Ustadz? 116 rumah. Mi'atun wa sittata asyara sorry. Baitan. Baitan atau buyutan? Baitan Ustadz. Baitan kan harus mufrad. Kalau buyutan jamak. Nah, tamis itu mufrad, bukan jamak. Mufrad nakirah mansub atau mufrad fathatain. Baik. 117 meja. Parub 117 meja. Mi'atun wa sab'ata asrota. Nah, bukan. Asyara, Pak. Asyara muannas. Asyara maktaba. Maktaban, tanwin. Maktaban. Ya. Mi'atun wa sab'ata asyara. Maktaban. Mi'atun. Dirangkai mi'atun 100. Sab'ata asyara 17. Maktaban. Asyara bukan asyarota ya. Maktaban tamis. Berikutnya 118 apa? 118 bulan 118 bintang, Ibu Ida. Mi'atun wa thamaniyata asyara najman. Hah? Najman kan? Najman, betul. Najmun menjadi najman karena tamis. Bagus, selamat Ibu Ida. Berikutnya 119 gelas. Gelas itu apa ya bahasa sama ya di Singapura juga ya, gelas. Gelas, ya. Gelas. Kubat. Ya, 119 gelas. Gelas ke kelas Ustaz. Gelas ke kelas. Gelas. Gelas Kak Sun. Ini Bu. Tuh. Oh, kuban Ustaz. Kuban kan? Kuban. Jadi Ibu Misalma ulangi. 119 gelas. 119 mi'atun wa tis'atun kuban. Mi'atun wa tis'ata kuban. Ya. Ada yang kurang? Asyara. Asyara. Setengah asyara. Mi'atun wa tis'ata asyara kuban. Bagus, selamat. Mi'atun wa tis'ata asyara. Asyaronya di bawah. Kuban. Nah, baik. Terakhir 120 lelaki. Ibu Munirah. Mi'atun wa ishruna rijalan. Rijalan atau rujulan? Rajulan. Maaf. Mi'atun wa ishruna rijalan. Rijalun ini jama atau mufrad rijalun? Rajulun kan? Rajulan. Rijalun jama. Rajulan. Ustaz, rajulan. Nah, jadi mi'atun wa ishruna. Mi'atun wa ishruna rajulan. Begitu. Jadi bukan rijalan. Kalau rijalan jama. Jadi Bapak Ibu ingat, bilangan 11 hingga 99 makdunya itu tamis. Dan tamis itu harus mufrad. Sehingga kita harus ingat, mufrad dari sebuah kata itu apa? Makatibu jama atau mufrad? Makatibu jama atau mufrad? Jama. Jama. Bisa jadi tamis tidak? Tidak bisa. Tak boleh. Tidak. Nah, kalau kita menggunakan tamis, makatibu menjadi apa? Maka tiba. Tiba. Tamis.
Maktaban. Maktaban. Oh, maktaban. Al-mufrad. Iya, iya. Mufrad. Kena jadikan Mufrad nakira fathatain. Iya, mufrad, Maktaban. nakiro, fathatain. Mufrad nakira. Nakira. Kalau saya menyebut Maktaban. misalnya tuyurun, bisa tidak menjadi tamyiz tuyuron? Boleh. To'iran. Boleh. To'iran. Iran. Toiron atau toiron. Iran. Begitu. Berikutnya lagi buyutan, boleh tidak menjadi tamyiz? Tidak. Tak boleh. Jadi Tak boleh. Harus bagaimana buyutan? Baitan. Baitan. Jadi ingat, tamyiz itu harus mufrad. Mufrad fathatain. Mufrad, nakiro, mansub. Mufrad berarti bukan musanna, bukan jama'. Nakiro berarti bukan ma'rifat, tidak ada alif lam. Mansub berarti fathah. Karena nakiro maka bertanwin. Sub nakira. Baik. Sampai di sini dulu, barangkali ada soalan, boleh Bapak Ibu bertanya. Mansub nakira. Oke. Maaf Ustaz. Ya, Pak Lukman silakan. Jadi kedudukan kitaban kalaman tairanisme kedudukannya tamyiz ke? Benar. Tamyiz kedudukannya dalam Benar. i'rab. Dalam i'rab tamyiz. Tamyiz. Jadi kitaban tamyizun mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih wa huwa ma'dudun. Begitu. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Ustaz, Ya, Pak Haji Tahir. kalau angka 113, mi'atun wa salasata asyara, Ya. kenapa yang wa salata asyara tu tidak mudaf ilaih wa salasatu asyari? Bagus, pertanyaan bagus ini. Mengapa bilangan 11, 12 hingga 19 itu tidak menggunakan pola mudhof ilaih? Bukankah ahada dan asyara dua-duanya adalah isim? Bukankah salasata dan asyara dua-duanya adalah isim? Bukankah tis'ata asyara dua-duanya adalah isim? Tis'ata isim, ada tamar butoh. Asyar juga isim. Belas itu kan isim, bukan huruf, bukan fi'il. Nah, bukankah rangkaian antara dua isim biasanya disebut sebagai idhofah? Dan idhofah itu terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Dan mudhof ilaih itu, mudhof ilaihnya harus kasroh. Bukankah begitu? Nah, benar sekali Pak Haji Tahir. Mudhof ilaih itu, mudhof ilaih harus majrur. Dan ciri majrur itu adalah kasroh. Itu benar. Tetapi khusus bilangan dari 11 hingga 19 ada aturan pengecualian. Yakni peraturan mabniun. Mabniun berarti tetap. Tidak boleh berubah. Tetap mabniun alal fathi. Tetap atas fathah. Baik ahadanya maupun asyaroknya. Arba'ata fathah, asyara fathah. Dalam posisi i'rab manapun. Ketika rofa, fathah. Ketika nasab, fathah. Ketika jar khafad, fathah. Ahada asyara, tidak ada ahadu asyaru. Tidak ada ahadu asyari. Tidak ada ahadi asyaru atau sebaliknya. Tetap ahada asyara. Tetap salasata asyara. Tetap khamsata asyara. Tidak ada harokat yang lain. Baik kata pertamanya khamsata maupun kata keduanya asyara. Tetap fathah. Ahada asyara, khamsata asyara, tis'ata asyara. Lalu kalau ditanya mengapa? Jawabannya adalah mabniun. Mabni. Mabni apa? Mabni ala fathah. Mabni atas fathah. Hanya bilangan 11 hingga 2. Maaf. Hanya bilangan 11 hingga 19 saja.
dengan Berarti satu yang baris. berubahnya madudnya Ustaz ya. Sedangkan makdudnya selalu tamyiz. Oh, makdud dia kena mufrad lah juga. Makdudnya makdudnya Mufrad. itu mufrad dan Mufrad. selalu mansub. Dan Mufrad i'rabnya nakirah adalah tamyiz. mansub. Tapi itu ikut dia punya bilangan macam asyara. Kalau talibatan jadi asyarata ke Ustaz? Nah, Ya, macam tu ke? ya baik. Oh, itu Yang manas belum setelah ini, Bu. keliru. Jadi yang mudzakkar dulu. Hmm. Kita ingat-ingat yang mudzakkar. Katalah Asyaro, 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 Asyara, asyaro, asyara, asyaro. asyara, Itu asyara. mudzakkar. Oke. 11 ada asyaro. Kita tidak menyebut 11 ya, tapi 11. 11. Tapi ahada kan 1. Asyaro itu 11, berarti ahada asyaro 11. Semula begitu. Tetapi kan tidak dikenal kata 11. Jadi 11. Begitu. Jadi saya ulangi lagi tadi pertanyaan Pak Haji Tahir. Bilangan 11 hingga 19 itu mabni. Tetap. Mabniun ala fathi. Dalam posisi apapun tetap ahada asyara. Tidak ada hadu, tidak ada hadi. Tidak ada asyaru, tidak ada asyari. Begitu. Begitu Pak Haji. Ya, faham Ustaz. Terima kasih. Baik. Seperti maaf Ustaz. Ya. Seperti dalam Quran lah surah Yusuf Ustaz. Ya. Ahada asyara kawkaban. Benar. Inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ya kan? Iya. Ya. Kata Nabi Yusuf kepada ayahnya, Ya abati, inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidina. Semula ayat ini ra'aitum sajidina li. Lalu untuk rima maka diubah posisinya. Li dulu baru sajidin. Ra'aituhum li sajidin. Sesungguhnya aku bermimpi atau melihat 11 bintang atau 11 planet. Matahari dan bulan. Aku melihat mereka semua sujud kepadaku. Nah, mereka di sini adalah 13 benda langit, 11 bintang dan 1 matahari, 1 rembulan. Nah, kenapa bukankah itu semuanya ada benda-benda langit yang tidak berakal? Nah, ini berarti sedang diorangkan, sedang dimanusiakan, sedang dipersonifikasi menjadi orang. Makanya menggunakan hum. Ini bahasa sastra. Bahasa sastra, bukan bahasa hakiki, ini bahasa metafor, bahasa isyarah, bahasa isyari. Ra'aitahum. Oke. Ketika ada benda-benda dijadikan manusia, itu berarti sedang menempatkannya sebagai manusia, bahasa sastra. Oke. Gitu. Nah, Bapak Ibu semua, di Al-Quran kita bisa temukan ada banyak adad ma'dud disebutkan di sana. Baik satuan, belasan, maupun puluhan. Bahkan juga ratusan dan ribuan. Yang 1000 ada. Alfu syahrin, 1000 bulan. Yang 100 juga ada. Salah samiatin sinina wazdadu tis'an. Yang 11 juga ada. Ithna asyara kaukaban. Maaf. Ithna ta'asyara ta'aina. Yang ini 11 ahada asyara kaukaban. Dan lain-lain. Nah, silakan Bapak Ibu hitung ada berapa adad ma'dud disebutkan di Al-Quran. Kalau nanti baca Al-Quran dari awal hingga akhir, khususnya pada bulan Ramadan misalnya, itu Bapak Ibu silakan sebutkan mana adad ma'dud, lalu ingat teori-teori ini. Ingat teori-teori ini. Nanti akan semakin kuat ingatan kita tentang ini. InsyaAllah Pak ya. Ya. Haji Parman beberapa waktu yang lalu juga sudah menyebutkannya beberapa adad ma'dud di grup. Nah, jadi semakin menarik, semakin asyik. Dan teori ini akan kita bisa gunakan ketika kita membaca Al-Quran, menganalisanya. Apakah cocok atau tidak teori adad ma'dud yang kita pelajari? Nah, sambil kita ingat-ingat.
ketika kita mempelajarinya, ingat insya Allah akan semakin kuat pemahaman kita. Oke. Begitu. Ustaz, Baik. afwan Ustaz. Ibu Sabari ya? Sorry. Ustaz, kalau yang at-talaqu marratan, macam mana Ustaz? Nah, baik. Ini di dalam channel Arabia TV, dalam komentar, ada yang bertanya ya. At-talaqu marrotani. Dan saya sudah menjawabnya lewat WhatsApp, tapi secara personal ya, kepada dia. Kalau tak salah, lewat WhatsApp atau lewat komentar, saya lupa. Ada di Al-Quran ucapan begini. At-talaqu marrotani. Ya. Coba lihat Bapak Ibu. At-talaqu ini kalau kita lihat dari segi kedudukan i'rab, at-talaqu sebagai apa? Ada. Mubtada. Tada. Terus. Mubtada. Mubtada. Lalu marrotani sebagai apa? Sabar. Khabar. Nah, bagus ini. Alhamdulillah Bapak Ibu sudah paham semua. Hmm. At-talaqu mubtada. Dari mana kita tahu at-talaqu adalah mubtada? Ingat, apabila ada isim di awal kalimat, maka isim itu adalah mubtada. Betul kan? Ya. Itu saja teorinya. Apabila ada isim di awal kalimat, di awal jumlah, maka jelas isim itu kedudukannya adalah mubtada. Dan mubtada itu marfu' dan cirinya rafa itu dhammah, makanya tolaku. Baik. Lalu berikutnya setelah mubtada pasti ada khobar. Karena kalimat ini ada dua, at-tolaku dan marrotani, maka khobar dari at-tolaku adalah marrotani. Baik, paham ya? Sekarang kita lihat at-tolaku dari segi bentuknya, ini mufrad ataukah musanna ataukah jama'? Mufrad. Mufrad. Lalu marrotani ini mufrad atau musanna? Musanna. Nah, kita mungkin masih ingat bahwa apabila mubtada mufrad, maka khobar juga harus mufrad. Betul tidak? Apabila mubtada musanna, maka khobarnya musanna. Dan apabila mubtada itu jama', maka khobar juga harus jama'. Masih ingat ini? Iya. Nah, Ini satu dengan lalu perhatikan kalimat dalam Al-Quran ini. At-tolaku marrotani. Tolak itu ada dua kali. At-tolaku mufrad, marrotani musanna. Mengapa bisa terjadi? Apa ada? Ada apa ini? Tolak untuk lelaki saja Ustaz. Nah, bagaimana Bu Zahra? Tolak saja untuk lelaki saja. Tolak untuk lelaki saja. Kalau perempuan? Tak boleh jatuh, talak. Tak boleh jatuh. Ya, perempuan tak boleh menalak kecuali khulu ya. dia jadi perempuan ma'fulun bihi, Ustaz. Baik. Coba lihat Bapak Ibu, ada kalimat di bawah. Al-muslimu. Al-muslimu mufrad atau musanna atau jama'? Mufrad. Sekarang kita buat kalimat. Muslim itu dermawan, karimun. Al-muslimu karimun. Dua-duanya mufrad kan? Iya. Oh, baik. Yang kedua, al-muslimani. Karimani. Al-muslimani mufrad atau musanna? Musanna. Al-muslimani mubtada kan? Bagaimana khabarnya? Karimani. Karimani atau karimun saja? Karimani. Al-muslimani musanna, karimani musanna. Yang di atasnya al-muslimu mufrad, karimun juga mufrad. Ya. Yang ketiga, jama' dari al-muslimu apa? Al-muslimuna. Al-muslimuna. Orang muslim itu dermawan. Bagaimana bahasa Arab? Karimuna. Jama' dari karimun apa? Jamak karimun. Karimuna. Karamin. Kiramun. Jama' taksir. Karimun jamanya bukan karimuna. Karimun jamanya tak menggunakan jama' mudzakkar salim, tapi menggunakan jama' taksir.
Kiramun. Kiramun. Okay. Karimuna tidak dikenal. Meskipun dari segi pola boleh, tetapi dari segi penggunaan tidak digunakan. Oh iya. Kiramun. Yang digunakan adalah kiramun. Nah, perhatikan. Al-muslimuna jama. Jamannya mudzakkar salim. Kiramun jama. Jamannya jama taksir. Taksir mudzakkar. Nah, al-muslimu karimun mufrad. Mubtada mufrad, khabar mufrad. Al-muslimani karimani. Mubtada musanna, karimani musanna. Mubtada khabarnya musanna dua-duanya. Al-muslimuna kiramun. Al-muslimuna mubtada, kiramun khabar, dua-duanya sama-sama jama. Meskipun yang satu mudzakkar salim, yang berikutnya jama taksir. Tidak masalah, asal sama-sama jama. Nah, sehingga kita tahu bahwa teori membuat jama, sehingga kita tahu bahwa Mubtada, teori khabar. membuat mubtada dan khabar itu harus sama. Mufrad, musanna, jama. Itu benar. Itu betul. Tetapi perhatikan, karimun ini kata sifat bukan? Kata sifat. Sifat. Dermawan kata sifat. Sifat. Kaya kata sifat. Miskinun kata sifat. Baik kata sifat. Buruk kata sifat. Nah, apabila khobar terbuat dari kata sifat atau profession, dokter misalnya, atau pengajar, atau pedagang, pebisnis, peniaga, atau lain-lain semacamnya, atau fi'il, kata kerja, maka khobar harus sama dengan mubtada'nya dalam hal mufrad, musanna, dan jamak. Kata sifat, profesi, kata kerja. Kata sifat, profesi, atau status ya, Status. kata kerja. Maka ketika khobar terbuat dari kata sifat, profesi, status, kata kerja, maka khobar harus sama dengan mubtada'nya dari segi mufrad, musanna, dan jamak. Nah, sekarang kita lihat pertanyaan tadi dari Bu Sabariyah. Marrotani. Marrotani musanna dari kata apa? Marrotun. Ma makna marrotun? Apa arti dari marrotun? Kali. Satu. Sekali. Sekali. Atau bahasa Inggrisnya time ya. One. Kali. Kalau bahasa Indonesia kali. Sekali. Sama ya, bahasa Singapura sama ya, bahasa Malaysia sama ya, kali. Sekali. Satu kali. Satu kali, one time. Marotan. Maraton satu kali. Nah, coba Bapak Ibu perhatikan. Bapak Ibu perhatikan dan rasakan. Kali itu kata sifat bukan? Bukan. Bukan. Profesi bukan? Ya. Bukan. Kata kerja bukan? Bukan. Lalu kata apa? Makdud, is it makdud? Kata benda. Kata benda. Kata benda. Kata benda. Bukan makdud ya. Okay. Seperti meja, sekolah, Oh. langit, bumi, matahari, itu kata-kata benda. Nouns are nouns. Ya. Noun, bahasa Inggrisnya noun. Ya. Bukan adjective, bukan. Bukan verbs, tapi noun. Oke. Kata benda. Bukan. Bagaimana Pak Haji? Bukan daraf zaman nih, bukan ya? Faruk. Bukan darab zaman. Tetapi kata benda. Nouns. Kata yang bermakna benda. Nah, Macam makdul itu ya. makdud juga terbuat dari kata benda, benar. Makdud terbuat dari kata benda, bukan terbuat dari kata sifat. Tapi makdud boleh terbuat dari profesi. Pak Ustaz, Ya, Pak Lukman? boleh kita kata bilangan berkali-kali?
Bukan. Bukan Kali itu lebih dilihat dari segi nounnya. Noun, kata benda. kata benda. Nah, kalau khobarnya terbuat dari kata benda, maka khobar tidak harus sesuai dengan mubtada dari segi mufrad, musanna, dan jamaknya. Bahkan juga tidak harus sesuai dari segi mudzakkar muannasnya. Atau laku mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Marotani mudzakkar atau muannas? Muannas. Mengapa ini bisa terjadi? Jawabannya adalah karena khobarnya bukan terbuat dari kata sifat, bukan terbuat dari kata profesi, bukan terbuat dari kata kerja, tetapi dari kata benda, noun. Makanya boleh mubtada dan khobar beda jenis kelamin. Mudzakkar muannas atau muannas mudzakkar boleh. Bahkan Kata boleh benda itu kan isim ya Ustaz? Oh, Ustaz, kata benda itu kan isim ya? Sama-sama isim, profesi isim, kata sifat isim, kata benda isim. Tapi beda makna. Kalau dalam bahasa Inggris beda kan kata benda dengan kata sifat. Kata benda itu noun, kata sifat itu adjektif kalau bahasa Inggris. Iya. Kalau dalam bahasa Arab dua-duanya disebut isim tetapi beda namanya. Ada ismu sifah, kata sifah, atau yang disebut dengan sifah musyabbahah. Begitu. Ataupun yang maaf Ustaz, contoh seperti ghairu akil. Tidak harus. Tak berakal. Tidak harus juga. Tidak harus. Misalnya begini, saya hapus dulu sebagian. Sini saja saya hapusnya. Al-abu madrasatun. Ini ada kalimat al-abu madrasatun. Al-abu mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Madrasatun muannas atau mudzakkar? Muannas. Al-abu apa kedudukannya? Mubtada. Madrasatun apa kedudukannya? Khabar. Mengapa bisa begini? Mudzakkar muannas bisa bersatu dalam kalimat. Karena madrasatun bukan kata sifat, tapi kata benda. Noun. Apa artinya? Ayah adalah sekolah. Bagi anak-anaknya, li auladihi. Sekarang kita balik. Al-ummu. Al-ummu manzilun. Misalnya ya, al-ummu manzilun. Apa artinya? Rumah ibu. Ibu rumah. Ibu adalah rumah. Ibu ada rumah. Dari mana rumah tempat kembalinya anak-anaknya. Ketika lebaran, semua anaknya kembali kepada ibunya. Jadi cari ibunya bukan ayahnya. Housewife Ustaz. Dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris housewife. Housewife. Suri rumah tangga Ustaz, suri rumah tangga. Oh iya, suri rumah tangga ya. Queen. Queen. Ya, ratu ya, queen. Rabul bait je, rabul bait. Rabbul bait ya, rabbul bait. Ibu rumah tangga. Al-ummu manzilun. Itu tempat singgahnya anaknya. Kemanapun anaknya pergi, akan kembali kepada ibunya. Al-ummu manzilun. Nah, coba lihat. Al-ummu mubtada. Muannas atau mudzakkar? Muannas. Manzilun mudzakkar atau muannas? Zakar. Mengapa boleh begitu? Karena khobarnya bukan terbuat dari kata sifat. Rumah, sekolah itu kata benda, noun bahasa Inggrisnya. Nah, kalau khobarnya terbuat dari noun, kata benda, maka tidak harus sama antara khobar
dan mubtada dari segi mudzakkar muannas atau dari segi mufrad musanna dan jamaknya. Tinggal kita mau memanainya apa. Ayah adalah sekolah. Sekolah bahasa Arab madrasatun. Ya, tetap madrasatun, tidak harus menjadi madrasun. Ibu adalah rumah. Rumah bahasa Arabnya apa? Manzilun. Tetap manzilun, tidak harus manzilatun. Apa sebab? Karena kalau manzilatun maknanya beda. Manzilun rumah, manzilatun artinya adalah kedudukan, position. Nah, setelah kita menjelaskan ini, sekarang kita kembali ke pertanyaan Ibu Sabariyah. At-tolaku marotani. At-tolaku mudzakkar marotani muannas. At-tolaku mufrad marotani musanna. Mengapa bisa begini? Karena marotani khobar ini bukan kata sifat, bukan profesi, juga bukan kata kerja, tetapi kata benda. Kenapa menggunakan kata bermakna musanna? Karena yang dikehendaki oleh ayat ini begini, 2 kali, tidak boleh 1 kali. Bukan 1 kali. Yang dikehendaki dari ayat ini adalah bahwa tolak itu 2 kali. Bukan 1 kali. Maksudnya kebolehan tolak yang rujuk, yang boleh rujuk di dalamnya itu 2 kali saja. 2 kali. 6. Bukan 3. Kalau 3 sudah tidak lagi tolak rujuk, tidak boleh roj'i, tidak boleh rujuk. Tapi Cina buta, Ustaz. Cina buta. Hah? Cina buta. Apa itu? Ya. Kalau akad ketiga dia jadi Cina buta, Ustaz. Dia kahwin lain. Itu namanya Cina buta ya. Di situ Cina buta ya. Baik. Baru tahu saya ya. Cina. Yang di sini adanya bukan Cina buta, tapi cinta buta. Oh, cinta buta. Ini Cina buta. Tapi maknanya berbeda. Ya, jadi Ibu Sabariyah, saya ulangi lagi. Apabila khobar terbuat dari kata benda, maka khobar itu tidak harus sama dengan mubtada'nya dari segi mudzakkar muannas dan dari segi mufrad musanna jamaknya. Tidak harus sama. Tapi perhatikan maknanya, apa yang dimaksud, yang dimaui, yang diinginkan oleh pembuat kalimat, oleh pembuat ayat, oleh pembuat narasi. Kalau narasinya atau maksudnya 2, sebutkan 2. Kalau yang dimaksudkan adalah sebuah kata yang mudzakkar, sebutkan kata itu. Kalau yang diinginkan adalah kata muannas, sebutkan kata muannas itu. Dan tidak harus diubah. Sesuai dengan maksud yang diinginkan oleh pengucapnya, oleh pembicaranya. Begitu. Begitu bisa Baraya. Maaf Ustaz, terima kasih Ustaz. Tapi kalau macam mana kalau kita nak jadikan dia adat ma'dud Ustaz? Nah. Talaqani marratani. Salah. Tidak. Kan marotani bukan adat. Kalau adanya kan isnani. Ya. Jadi tak boleh jadi Ustaz. Adat. Adat kan isnani atau isnatani. Ya. Talak itu ada 2 kali. Jadi tidak harus 2 talak adalah 2 kali. Kalau 2 talak adalah 2 kali, bagaimana memahaminya? Tidak boleh kita mengatakan at-talaqani marrotani. Kalau at-talaqani marrotani, maka maknanya adalah 2 talak itu adalah 2 kali. 2 talak 2 kali. Sedangkan Allah tidak bermaksud begitu kan maksudnya? Talak 2 kali. Allah mengatakan bahwa talak itu yang boleh dirujuk ada 2. Jadi sebuah talak bukan 2 talak. Makanya at-tolaku bukan at-tolakoni. Dalam kalimat ini tidak ada adat. Dalam kalimat ini at-tolaku adalah isim bermakna benda, marotani juga isim bermakna benda. Mana adatnya? Kalau kita mau sebut berarti isnatani. Nah, kalau misalnya nanti kita menyebut tolak itu ada 2, tidak pakai kali, bagaimana bahasa Arabnya? Nah, berarti kalau gitu pakai adat. Caranya begini.
Misalnya ya, tadi kan di ayatnya at-thalaqu marrotani. Marrotani saya tadi bilang ini bukan adat, tapi sebuah kata, benda, ma'dud. Nah, kalau misalkan talak itu 2, tidak ada kali, 2. Bagaimana bahasa Arabnya? At-thalaqu Isnatani. Isnani. 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 Naam. Kenapa kenapa isnani bukan isnatani? Ya, Muzakkar. At-thalaqu mudzakkar. Zakat. Isnani juga mudzakkar. Kalau isnatani muannas. Nah, bilangan 2 ada mudzakarnya, ada muannasnya. Mudzakarnya isnani, muannasnya isnatani. Sedangkan marrotun tidak ada marun. Kali, time, itu bahasa Arabnya itu marrotun. Tidak ada marun. Alat, bahasa Arabnya apa alat? Alat. Alatun. Tidak ada alun. Oh. Alat. Tidak ada alun. Rumah, bahasa Arabnya apa rumah? Baitun. Baitun. Tidak ada baitatun. Apalagi? Masjid. Bahasa Arabnya apa? Masjidun. Masjidun. Tidak ada masjidatun. Ya. Kenapa? Karena kata benda, bukan bilangan. Bukan kata sifat. Bukan profesi. Sehingga kalau kita ingin mengatakan talak itu ada 2, maka kalimatnya at-thalaqu mudzakkar isnani. Gunakan mudzakkar. Tolak itu ada 2, at-thalaqu isnani. Tetapi kalau tolak itu ada 2, kan belum ketahuan maksudnya 2 apa. 2 kali. Kalau yang mengatakan maksudnya 2 kali. Makanya kali bahasa Arabnya apa? Marrotun. 2 kali berarti marrotani. Makanya ungkapannya menjadi at-thalaqu marrotani. Nah, dalam kata marrotani ini ma'dudnya yang muncul. Tapi ma'dudnya dimusannakan. Dibuat musanna. Dijadikan musanna. At-thalaqu marrotani. Kalau 3 Ustaz jadi salasa marrat gitu. Ya, benar. Kalau misalnya tolak, misalnya ya, ini hanya ungkapan saja. Talak itu misalnya ada 3, misal. Ada 3 ayat kali. saja ini. Ayat aja. Ayat saja. Misalnya talak itu ada 3 misalnya. Bagaimanakah bahasa Arabnya? Bahasa Arabnya begini. Tadi Pak Lukman sudah betul. At-thalaqu Marratin. ada 3 kali. Salasu. Oh, salasu. Iya, kan marrotun. Ya, salasu Marrotun kan muannas. Naam. Marrotun muannas kan, Bapak Ibu? Boleh pakai alif lam ya, Ustaz? Apanya alif lam? Itu at-thalaqu. Kan mubtada. Oh iya, mubtada. Mubtada kan di awal kalimat ma'rifat. Selalunya, biasanya. Oke. At-thalaqu mubtada, ma'rifat. Mana kabarnya salasu marrotin? Coba Bapak Ibu lihat. Salasu adad atau ma'dud? Adad. Mana ma'dudnya? Marrotin. Mana ma'dudnya? Marrotin, bukan at-thalaqu. Ya. Salasu adad, marrotin ma'dud. Nah, berarti ma'dud untuk salasu kata apa? Marrotin, bukan at-thalaqu. Nah, sekarang kita menentukan kata 3. Salah satu atau salasun, lihat ma'dud dari kata ini. Ma'dudnya kan marrotun. Marrotun muannas atau mudzakkar? Muannas. Makanya adanya harus menggunakan muannas, salasun. Lalu dirangkai 3 kali, berarti salasu, mudhof, marrotin, mudhof ilaih. Ustaz, kalau at-thalaqu jadi ma'dud, lain pula ya? Nah, kalau misalkan at-thalaqu jadi ma'dud, misalkan 3 talak. As-salah. Talak mudzakkar atau muannas?
Muzakkar. Muzakkar, maka menggunakan salah Satu. salah satu. Misalnya ya, jama dari tolak ini misalnya ya, atlikotun. Jamanya nih. Berarti salah satu atlikotin. Salah satu atlikotin. Dan atlikotin ini jama untuk mudzakkar. Salah satu atlikotin. Kenapa salah satu? Karena madudnya adalah tolak. Tolak kan mudzakkar, betul tidak? Makanya adanya salah satu, bukan salasun, bukan salasu. Jadi, Bapak Ibu, kalau kita ingin menyebut adat, perhatikan, identifikasi mana ma'dudnya. Karena apa? Karena ma'dud itulah yang menjadi penentu adat menggunakan adat mudzakkar atau adat muannas. Itulah sebabnya di awal-awal kita harus benar menyebut adat mana yang mudzakkar, mana yang muannas, karena ini berkaitan dengan ma'dud yang nanti kita sebut setelahnya, selepasnya. Dan pelajaran paling mendasar dari adat ma'dud adalah 1 sampai 10 dulu, kemudian baru belasan sampai puluhan. Dan perhatikan adat ma'dud. Ma'dudnya apa? Mudzakkar atau muannas. Begitu Bapak Ibu. Ibu Nur tadi paham ya, Ibu Nur ya? Pak. Ya. Ustaz, Afwan Ustaz. Ya, Bu Nazira. Saya tadi saya baca Quran nampak surah As-Saff ayat 23 tu tis'un wa tis'una na'latan. Na'jatan. Na'jatan. Surat apa itu namanya? Shad. Oh, surat Shad, bukan surat As-Saff ya, tapi surat Shad. Ya, ini ayat itu bercerita tentang Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud sudah punya istri 99 orang. Lalu beliau ingin tambah satu lagi, istri yang ke-100. Allah menegurnya, kenapa harus punya 100? 99 sudah terlalu banyak. Tapi pada masa itu udah biasa laki-laki punya banyak istri, pada masa itu. Nah, Allah izinkan Nabi Daud punya istri sampai 99. Tapi Nabi Daud ingin menambah, melengkapinya menjadi 100. Nah, lalu Allah tegur. Negurnya dengan cara memberikan kiasan menggunakan kambing ya. Nah, situ tis'un. Sebelum tis'un apa? Li atau apa itu Ibu Nazira? Wa tis'una na'jatan. Sebelum li apa? Sebelum tis'un apa? Li apa? Oh, lahu. Ya. Bunyaan. Lahu bukan li ya, maaf. Lahu tis'un wa tis'una na'jatan. 99 kambing. Coba Bapak Ibu lihat. Mana ma'dud dalam kalimat ini? Na'jatan. Mudzakkar atau muannas? Muannas. Berarti perhatikan ma'dud dari kalimat ini. Na'jatan, muannas. Di sini kan ada adat, ada ma'dud. Kita perhatikan dulu ma'dudnya. Ma'dudnya na'jatan. Ada tambah. Berarti muannas. Nah, kalau ma'dudnya muannas, berarti adanya harus muannas. Coba kita cek. Tis'un mudzakkar atau muannas? Muannas. Berarti sudah sesuai belum? Sesuai. Sudah sesuai dengan teori adat ma'dud. Makanya lau tis'un wa tis'una na'jatan. Kenapa na'jatan ini tan fathatain? Tamyiz. Tapi lepas tu Ustaz ada wali na'jatun wahidatun. Iya, betul. Wali dan aku memiliki na'jatun wahidatun. Ini ada adat ma'dud kan di sini? Mana ma'dud? Na'jatan. Na'jatun. Mana adat? Wahidat. Wahidatun.
Ingat, bilangan 1 sampai 2, maka yang disebut adalah ma'dud dulu. Yang disebut duluan adalah ma'dud. Bilangan 1 hingga 2, 1 dan 2, yang disebut di awal adalah ma'dud dahulu. Baru kemudian adadnya. Makanya li na'jatun wahidatun, bukan li wahidatun na'jatun. Sesuai tidak dengan yang kita pelajari ini? Sesuai. Sesuai kan? Ya. Runtut, sistematik, sesuai dengan teori. Lumayan hidik juga, Ustaz. Bagaimana Pak Aruf? Lumayan hidik juga. Sudah. Ya, 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 enggak apa-apa. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Di sini sakitnya bukan sakit betulan ya, berpening-pening dulu mungkin. Tapi nanti pada akhirnya akan terbuka, akan tersingkap rahasia. Yang agak sedikit ruwet itu hitungan 1 sampai 9 itu aja, Ustaz. Itu kuncinya dari sana. Kuncinya itu. Kita belajar bilangan 1 sampai 9 itu berulang-ulang. Ketika bahas 11 sampai 19, diulangi lagi. Sekarang pun ulangi lagi. 1 sampai 9, sampai 10. Mengapa? Karena itu kunci awal. Kunci awal. Kalau kunci awal ini sudah kita pegang dengan baik, kita kuasai dengan baik, insya Allah berikutnya tinggal merangkai saja. Dan di antara pelajaran yang orang-orang anggap sulit, itu tentang adad ma'dud. Sering tertukar-tukar. Kenapa sering tertukar? Karena konsep dasarnya terlupakan. Kalau konsep dasarnya sudah dikuasai dengan baik, mau ada badai, mau ada guncangan besar, tidak akan lupa. Asal konsep dasarnya ingat. Kita kuasai dengan baik. Ada gempa bumi, tak akan tergoyahkan. Insya Allah. Apa Ustaz? Jadi Ya, yang benar. maksudnya tak semua yang kita ambil sebagai mufrad ataupun jamak, tak semua maksud. Gimana Ibu? Macam yang ini na'jatan mufrad kan Ustaz. Na'jatun mufrad. Ada yang dia punya apa tu maksud tu kita kena pakai jamak. Contohnya? Tentu je. Saya rasa itu 3 sampai 10 je. Oh, 3 sampai 10. Kalau 3 sampai 10 ada madunya jamak. Contoh di surat Al-Mulku. 7 langit apa kemarin? Pak Haji Parman sudah sampaikan ini di grup ya. Sab'atu samawatin. Sab'a. Samawatin. Sab'a samawatin. Sab'a samawatin. 7 langit. Sab'a tariqah. Sab'a atau sab'a taraiko ya Pak Haji Parman ya. Sab'a taraiko. Tidak ada ya. Sab'a tariqah. 7 jalan. 7 cara. Sab'a taraiko. Tariqah. Coba kita analisa. Sab'a adad. Taraiko ma'dud. Analisa. Sab'a ini adad mudzakkar atau adad muannas? Muannas. Muannas. Berarti taraiko ini kalau kita kembalikan ke mufrad harus muannas. Jadi apa Tariqun. tarik Ustaz? Apa? Mufrad dari taraiko? Tarik apa? Tariqun mudzakkar. Tariqatun. Tariqatun. Tariqat. Cara, metode. Tariqatun, tariqatani, jamanya toroiku. Ada 7 cara, ada 7 jalan, ada 7 metode. Sab'a toroik. 7 cara. Begitu. Ini kita jadi ada Ustaz apa? gimana? Jadi daripada 3 sampai 10 kita gunakan jamak. Selain Benar. itu kita gunakan mufrad. Ya, baik. 3 sampai 10 makdudnya jamak. 11 sampai 99 makdudnya tamyiz, mufrad. 1 dan 2 sesuai. Kalau mufrad, kalau musanna.
Na'jatun wahidatun, mufrad kan? 1. Marotani isnatani, musana kan? Marotani musana, isnatani 2, musana. 1 dan 2 sesuai dengan jumlahnya. Mufrad, mufrad, musana, musana. 3 hingga 10, ma'dudnya jamak. 11 hingga 99, ma'dudnya mufrad fathatain atau tamyiz. 100 hingga 1000 dan seterusnya, insya Allah nanti pada waktunya. Baik, terima kasih Ustaz. Ya baik. Ini semua nanti kita akan buat kesimpulan. Ini kita masih menggunakan metode induktif. Mohon maaf, salah. Menggunakan metode induktif ya, bukan deduktif. Jadi kita jelaskan dulu contoh-contohnya. Kita perhatikan dulu contoh-contohnya, 1 sampai berapapun. Nah, berikutnya nanti kita akan buat kesimpulan. Induktif. Secara induktif, bukan deduktif. Nah, begitulah Bapak Ibu tentang adad ma'dud. Tolong diingat, hari ini, malam ini kita baru belajar bilangan 111 hingga 120 untuk mudzakkar. Belum muannas. Ternyata mudzakkar juga panjang. Tetapi semoga ini membayangkan kita semakin jauh memahami karena dikaitkan dengan ayat Al-Quran dan apa yang kita ungkapkan, yang kita pahami. Sehingga semakin lebar, semakin luas, semakin kaya. Ini muzakkar mudah pening, muannas susuk lagi pening. 2 kali pening Ustaz. Nah, sebaliknya Ibu. Kalau mudzakkar sudah kita pahami, muannas makin simpel. Jadi yang ini pahami dulu. Kalau yang sudah kita kuasai dengan baik, insya Allah muannas akan terasa mudah. Yang jelas tidak boleh tertukar. Ma'dudnya mudzakkar atau muannas, harus ingat itu dulu. Kemudian baru sebut adadnya. Nah, Bapak Ibu ingat-ingat 11 hingga 20 bahasa Arabnya apa untuk mudzakkar yang ini? Ahada asyara, ithna asyara, talatata asyara, arba'ata asyara, khamsata asyara, sittata asyara, sittata asyara, sab'ata asyara, tamaniyata asyara, tis'ata asyara, isruna. Itu dihafal berulang-ulang. Sampai hafal tak usah tengok tulisan, tak usah melihat tulisan. Kalau sudah hafal, kalau mudah. Begitu ya Bapak Ibu semua ya. Cukup ini Bapak Ibu? Saya mau, sorry. Saya cuma, Masya Allah. Silakan Bu. Ya, bagaimana? Saya cuma, ini Halimah Pak, Halimah. Ya Ibu Halimah, apa itu? Ibu? Ya, cuma yang tadi mau ulang cakap yang saya paham. Yang tadi Ustaz sebut ra'aituhum li sajidin, itu hum itu dimanusiakan, betul? Ya betul, dipersonifikasi. Kemudian dia bahasa sastra. Ya. Kemudian dia sebagai metafor, betul Pak? Metafor ya. Metafor, oke. Sudah itu aja Pak. Terima kasih. Ya baik, terima kasih. Ibu Dina apa tadi? Ibu Dina? Di situ ada apa itu tadi Ustadz? Sab'a Thara'iqa. Samawat. Iya, Thara'iqa. Sama samawat boleh, ada Sab'a Thara'iqa juga ada. Iya, kenapa itu kan 7 ya Ustadz ya? Iya. Kalau menggunakan 7 itu kan bukannya menggunakan rofa ya Ustadz, bukan nasab ya? Ya tergantung kedudukan. Sab'a berarti mansub. Sab'u berarti marfu. Berarti ada ayat sambungannya ya Ustadz? Ada ayat sebelumnya. Oh iya, oke. Itu tadi ungkapan yang kita ambil potongannya aja. Iya, Jadi iya ayat. Ustadz. Baik. Kalau kita baca lengkap berarti lihat ayat sebelumnya. Begitu Ibu. Baik Ustadz. Oke. Bersama turun ini pening Ustaz. Gimana Ibu? Mata dia besar nih pening. Ya, insya Allah nanti lama-lama akan semakin mudah, akan semakin terasa. Amin. Insya Allah Pak. Amin. Ya. Insyaallah. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Sudah tuntas pelajaran kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari malam hari ini semakin memberikan kepada kita gambaran betapa semakin kita banyak tahu, semakin banyak yang kita tidak tahu. Iya betul lah Ustaz. Betul. Lagi banyak tahu, lagi pening kepala. Sahih Ustaz, sahih.
Iya. Sahih. Tapi insya Allah ini semua akan kita jalani dengan rasa syukur, karena begitu Ya. kita tahu satu, kita akan menjadi tahu dua. Tahu dua akan menjadi tahu empat menjadi tahu 8, dan seterusnya. Allah akan menambahkan kepada kita ilmu-ilmunya yang bertambah, karena doa kita adalah Rabbi zidni ilma warzuqni Fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama Malaikatil muqarrabin. Nah, mudah-mudahan kita selalu dianugerahi kesyukuran selalu akan Allah berikan kepada kita tambahan-tambahan karunia-Nya yang Amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, ayol ikhwan wal akhwat, hadha huwa darsuna fi hadhil lailah wa natamanna liqa fil usbu'il qadim insyaallah. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan, kesilapan, dan juga ketidakberkenanan Bapak Ibu atas kata-kata yang barangkali ada kesalahan dari saya. Terima kasih atas segala perhatian dan juga kebersamaannya. Semoga semuanya selalu sehat, semakin kuat, dan semakin tetap bersemangat. Semangat. Insyaallah. Ya Allah. Alhamdulillah alamin. Hada wa darsuna naftatim darsana bilhamdallah. Alhamdulillah rabbil alamin. Syukran jazilan. Alafu minkum. Akhiran aqulu lakum. Selamat beristirahat, selamat rehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berharap channel Arabia TV ini memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan juga seluas-luasnya untuk semua kalangan. Namun saya juga paham sebagian dari penyimak channel Arabia TV ini ada yang kemampuan berbahasa Arabnya masih dasar, bahkan sangat dasar. Sehingga sebagian video yang ada di channel ini tidak bisa dipahami dengan baik sebagaimana mereka yang sudah punya kemampuan dasar yang cukup bagus. Itulah sebabnya kami sudah membuat program namanya Program Sekolah Arab Digital yang kami singkat SAD. Program Sekolah Arab Digital adalah sebuah program pembelajaran bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan. Belajarnya secara bertahap, secara sistematis, mudah dipahami, mudah dicerna, dan juga mudah dipraktekkan, serta bertarget. Oleh karena itu, jika teman-teman ada yang ingin belajar bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan, secara bertahap, secara sistematis dan bertarget, mencakup mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya, silakan bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Adapun informasinya, saya akan tampilkan tayangan berikut ini. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan. Dari dasar hingga pintar. Mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.